Banyak sekali undangan untuk mengikuti Tuhan, mengikuti Yesus. Ini biasanya undangannya begini ya. Kalau kamu mengikuti Yesus, maka masalahmu akan selesai. Maka kamu akan mengalami terobosan. Maka hidupmu akan sukses. Maka kamu akan diberkati. Kamu akan mengalami mujizat. Kalau kamu memberi, maka kamu akan mendapatkan berkat. Apakah itu yang akan dikatakan Yesus? No. Undangannya apa? Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus apa, saudara? Menyangkal dirinya. Nggak sampai di situ. Apa, saudara? Memikul salib dan mengikut aku. Tuhan ingin kita menyangkal diri. Wow. Apa maksudnya, saudara? Penyangkalan diri yang sesungguhnya adalah berpaling dari berhala hati yang berpusat kepada diri sendiri. Saudara, ini sangat counterintuitif. Kenapa, saudara? Karena ini sangat bertolak belakang dengan dunia dan zaman modern ini, di mana semua orang sangat menekankan apa? Self-love, self-fulfillment, self-worth, self-actualization, self-esteem. Waktu saudara self-center, saudara memiliki kecenderungan untuk bermanifestasi dalam dua cabang. Yang pertama adalah hedonisme. Hedonism is the pursuit of pleasure and intrinsic good are the primary or most important goals of human life. Ini adalah hedonism. Mencintai diri sendiri, hamba uang, materialistik, sangat-sangat lovers of pleasure rather than lovers of God. Kemudian ayat kelimanya dikatakan begini. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah. Tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jadi ada dua. Yang satunya hedonisme. Yang satunya apa? Legalisme. Apa definisi dari legalisme? Attachment of behaviors, discipline, and practices to the belief in order to achieve salvation and right standing before God. Banyak orang yang rajin beribadah, tetapi sebenarnya ibadah mereka itu self-centered. Dan mereka berpikir kalau mereka berpuasa, mereka melakukan ibadah, mereka memberi, mereka melayani, mereka berdoa. Itu semua orientasinya bukan untuk kemuliaan Tuhan, bukan karena mencintai Tuhan, tetapi karena ingin sesuatu dari Tuhan untuk diri sendiri. Bagaimana kita melakukan ini semua? Bisakah kita menyangkal diri? Bisakah kita kehilangan hidup karena Kristus? Bisakah kita follow Christ, mengikuti Kristus secara sempurna? Kita tidak mampu melakukannya. Karena ketidakmampuan kita untuk melakukannya itu, kita semua ini semestinya binasa. Dia bukan cuma hanya menuntut saudara untuk menyangkal diri atau kehilangan hidup saudara karena dia, atau hanya mengikuti Kristus. Tetapi Filipi 2 ayat 5-8. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Ayat 6, perhatikan. Yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Apa yang Allah lakukan? Apa yang Yesus lakukan? Dia melakukan penyangkalan diri yang sejati. Saudara, menyangkal diri dan memikul salib yang Yesus maksudkan, menanggalkan manusia yang lama, sehingga kita dapat mengenakan manusia yang baru dengan kuasa kebangkitan di dalam Yesus Kristus. Yang setuju katakan amin. Yesus menyelesaikan secara sempurna apa yang kita tidak mampu lakukan. Dia menyangkal diri. Dia memikul salib untuk kita. Dia mengikuti kehendak Bapa secara sempurna. Sehingga kalau kita hidup di dalam Dia, kita juga dimampukan untuk melakukan. Melalui Kristus, melalui kekuatan Kristus, saudara pun tidak lagi hidup disiksa oleh dunia, disiksa oleh berhala-berhala. Tetapi saudara hidup untuk kemuliaan Tuhan.